Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi pemirsa di Brando TVRI Bengkulu dengan tema kita sore hari ini yaitu potensi pariwisata di Provinsi Bengkulu. Yang notabene sampai hari ini juga wisatawan yang ada di Provinsi Bengkulu, khususnya mungkin di Kota Bengkulu di Pantai Panjang masih banyak nih ya. Mbak Lydia dan Pak Fajar Afriansah gitu kan. Tapi mungkin ke Pak Fajar dulu, kalau ditanya tentang persaingan mungkin ya di hospitality ataupun di dunia perhotelan yang ada di Bengkulu, khususnya di Kota Bengkulu, karena di Bengkulu tuh kan kadang eventual atau momen ya gitu kan, entah itu momen Lebaran ataupun momen libur Natal dan Tahun Baru, seperti apa? Jadi berdasarkan public holiday aja gitu ya? Iya benar. Kalender event tadi yang tabot itu kan yang paling besar volumenya. Jadi ditanya tentang persaingan, mohon maaf, ini persaingan antar hotel atau gimana nih? Mungkin persaingan antar hotel seperti apa yang dirasakan ataupun yang menjadi harapan ke depan seperti apa juga? Oke, kalau persaingan hotel itu sebenarnya jujur dunia pariwisata itu malah nggak ada persaingan. Beda sama segmen lain lah. Nah, yang membedakan itu adalah sebenarnya kalau customer itu yang membedakan cuma satu, adalah tingkat bagaimana kita melayani. Jadi bukan karena makanannya yang enak, bukan karena tempatnya yang fasilitasnya wah gitu kan. Cuman karena bagaimana kita bisa mengena ke si pengguna. Gitu. Banyak hal misalnya tempatnya biasa aja sebenarnya, nggak fasilitasnya biasa aja, tetapi volumenya makin justru lebih banyak daripada yang luar biasa kan gitu. Nah, terus kalau misalnya satu lagi kiatnya untuk ke arah situ, ya tingkatkan lagi pelayanan. Lalu juga kalau bisa, kalau nggak dapat apa yang harus kita lakukan, ya kita tanya, Bu, apa yang bisa dibantu nggak? Gitu. Aduh, iya saya lupa, baju saya kotor semua, tapi ini udah larut malam, ya udah Bu, pakai binatu kita kan ada. Contoh kayak gitu, baju saya robek, kira-kira tukang jahit di mana ya? Nggak ada Bu, tukang jahit, sini Bu, saya anterin beli benang jahit, kayak gitu kan, biar saya jahitin, kayak gitulah kurang lebih. Nah itu kan lebih memorable gitu kepada si pengguna jasa. Cuman itu sih yang membedakan. Gitu. Padahal artinya juga tidak merasa ada persaingan ya kalau di dunia hospitality itu sendiri gitu. Artinya memang punya segmen masing-masing mungkin ya. Betul. Ya, satu lagi yang dijual itu sama makanan, tempat tidur, gitu kan, minuman. Benar. Itu cuman tinggal bagaimana skalanya aja sih, square-nya kan ada ukuran-ukurannya. Ya. Mungkin kalau makanan kan how to sell, kalau ini how to service ya. Betul. Gitu ya, bagaimana kita memberikan servis yang maksimal tanpa ada komen gitu ya. Betul. Tanpa ada komplain gitu dari customer itu sendiri gitu. Nah, kalau dari Mbak Lydia sendiri gitu kan, bahwa kalender event sudah ada dan berlangsung juga mungkin di beberapa tempat dan masih tahap pengembangan lebih baik lagi ke depannya. Nah, kalau ditanya ketika bermunculan mungkin tempat-tempat wisata baru yang di daerah mungkin lah ya gitu, yang mungkin jangkauannya agak jauh juga dari kota gitu kan, yang dikelola mungkin pemuda desa itu sendiri atau itu sendiri. Bagaimana dari pemerintah melihat hal kayak gitu dan supportnya seperti apa? Sekarang alhamdulillah setiap pengelola desa wisata itu sudah sangat melek ya, mereka membutuhkan apa kebutuhannya, mereka tuh sadar betul gitu. Jadi mereka juga mengundang kami untuk turun ke sana untuk berdiskusi tentang baik itu tentang digital marketingnya, kemudian bagaimana mereka mengelola UMKM-nya gitu. Makanya kita pun membuka diri seluas-luasnya, bagaimana kita menampung apa saja yang mereka butuhkan, dan menampung juga permasalahan-permasalahan mereka untuk bisa kita pecahkan bersama. Dan untuk menyemangati mereka, Bapak Gubernur Bengkulu itu sejak tahun 2022 itu sudah 2021 ya sudah
membuka lomba desa wisata sebenarnya dari 2020 itu kan terhalang COVID selama 2 tahun 2020-2021. Sebenarnya dari 2029 sudah dicanangkan gitu. Nah, pelaksanaannya sendiri di mana pemenang lomba desa wisata itu mendapatkan banyak reward, bantuan-bantuan dari Provinsi Bengkulu. Baik itu infrastruktur, kemudian bantuan uang, dan kemudian juga di tahun berikutnya mereka mendapatkan bantuan penyelenggaraan event. Dan semua penyelenggaraan event itu dibiayai dari provinsi. Itu. Berarti kalau untuk pengelolaannya artinya pure dipegang sama desa itu sendiri? Panitianya pun dari desa. Gitu. Kita hanya menyediakan produksiannya, gitu ya. Alat-alat memang apa yang memang dibutuhkan oleh desa itu dalam suatu penyelenggaraan. Jadi kita memang mengajari anak berjalan gitu, ditatah-tatah gitu sampai mereka bisa mandiri dan berjalan sendiri. Dan benar-benar menggait mungkin ya wisatawan luar untuk datang ke tempat mereka sendiri. Iya, betul. Gitu. Jadi ketika proses mereka membuka desanya menjadi suatu tujuan wisata, maka mereka mengenali dulu potensi mereka apa, ya, dan apa yang mereka butuhkan. Beberapa tempat juga mungkin kalau kita daerah pegunungan tuh air terjunnya bagus-bagus Bu ya. Benar, iya. Gitu. Wisata alamnya gitu ya. Gitu. Mungkin lebih apa ya? Dikunjungi Pak Menteri loh. Iya benar sekali ya, gitu. Dan beberapa mungkin infrastruktur jalan juga udah dari pemerintah pusat bantuan kemarin Pak Jokowi hadir juga gitu kan di Bengkulu Utara bisa lebih mendukung mungkin ya bagaimana wisata yang ada di sana. Nah, kalau ditanya tentang pemeliharaan mungkin ya artinya juga bukan hanya saya, tapi mungkin masyarakat juga pasti ada tuh kritikan ataupun cemoohan, aduh Bengkulu inilah. Kadang lah dibuat tapi tidak dipelihara, gitu kan kayak gitu. Itu bagaimana tanggapan dari pemerintah sendiri? Makanya kita sekarang sedang melakukan pendekatan serius dengan Pok Darwis, kelompok sadar wisata. Kenapa kita menggandeng Pok Darwis? Karena mereka adalah orang-orang yang bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat, membangun kesadaran masyarakat, kesadaran pengunjung bahwa ini milik dan aset kita bersama-sama yang harus kita jaga supaya bisa juga dinikmati oleh generasi kita berikutnya. Artinya memang edukasi ya yang diberikan gitu ya, bukan hanya dibuat tapi ya dipelihara lah kayak gitu ya untuk kedepannya gitu, jangan sampai acu tak acu mungkin dari segi kebersihannya, mungkin dari segi pemeliharaannya juga. Tapi ditahan dulu nih Pak Fajar sama Bu Lydia gitu, dan untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di TVRI Bengkulu. Geng Besti, cerita seru setiap hari. Bestiku yang pertama, si cantik Syahnas. Ini aku Kiandra L, si jago kungfu tapi cuma pura-pura. Hahaha. Super Zelo, jagoannya kita. Kita geng Besti. Ini kue tat bikinan nenekku, asli dari Bengkulu. Ini bakpao beli dari Mamang Gerobak. Ini namanya bakpia, khusus buatan eyangku. Aku nggak suka kue, aku sukanya nasi. Ini dia telur ceplok buatan Mamang. Inilah cerita geng Besti. Beragam rasa menyatukan kita. Update skill kita, saya meskipun dapat belajar di YouTube, sempat juga ikut kursus. Jadilah wanita yang kuat, jadilah wanita pemberani yang berani melakukan perubahan, serta wanita yang tidak pernah mundur. Waktu malam itu kayak kacang goreng gitu. Langsung ya. Skill itu dua hal yang berbeda, Mbak. Saksikan program kesayangan kita membahas sosok-sosok perempuan inspiratif, perempuan tangguh. Hanya di TVRI Bengkulu.
Oke, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Brendo TVRI Bengkulu dengan tema kita yang masih sama, yaitu potensi pariwisata di Provinsi Bengkulu. Tidak terasa mungkin berada di segmen terakhir, segmen-segmen kesimpulan dan edukasi. Aku pengen tahu mungkin dari bagaimana mungkin harapan ke depan juga, mungkin dari Pak Fajar dulu gitu kan. Kalau ditanya tentang masyarakat nih, dampak yang paling dirasakan untuk wisata seperti apa, dan harapan wisata Bengkulu bagaimana? Kalau harapannya sih semoga setiap program dari semua unsur ya yang sudah terbuat dan terencana, lalu juga program transportasi untuk membuka tol dan pembangunan hotel lainnya dan restoran juga segera terrealisasi agar animo orang mengunjungi Bengkulu lebih besar daripada sebelumnya. Dan accessibility-nya juga semakin cepat ya. Semakin cepat, betul. Kalau untuk masyarakat sendiri? Untuk masyarakatnya sendiri lebih memelihara tentang aset-aset historikal aja. Seperti kayak kita punya Masjid Jami itu kan sebenarnya unsur sejarahnya luar biasa. Dan dekat dari hotel sendiri. Nah itu dia dekat sekali kan, cuma 50 meter. Kemudian satunya lagi kita punya benteng, kita punya makamnya Santot Alibasa, kita punya rumahnya Bung Karno dan Ibu Fatmawati. Lalu banyak dan lain-lainnya. Itu tolong, kalau sadarnya untuk menjaganya agak lebih besar lagi. Itu aja sih. Oke, beralih ke Ibu Lydia atau Mbak Lydia sendiri. Kalau yang menjadi menjadi harapannya mungkin kepada masyarakat, karena tadi bukan hanya stakeholder, bukan hanya pihak swasta saja gitu kan, tapi masyarakat sangat berpengaruh tentang bagaimananya majunya aspek-aspek pariwisata. Mungkin kita bisa lihat kalau Bandung, Bali yang kota-kota besar lah gitu kan, yang ekowisatanya sudah luar biasa. Bahkan Bali itu orang kenal Indonesia pasti kenal Bali gitu kan, kayak gitu kan. Di Bengkulu seperti apa agar masyarakat bisa teredukasi juga? Ya, kalau masyarakat sendiri kita berharap bahwa kita sama-sama menyadari bagaimana pentingnya pariwisata itu. Jadi kalau kita sudah sama-sama sadar, nanti ada rasa membutuhkan, ya kan? Kalau sudah lahir rasa membutuhkan, maka kita akan muncul rasa memiliki. Nah, kalau kita sudah sama-sama memiliki, nanti akan ada rasa ketergantungan kita dengan sektor pariwisata itu. Nah, siapapun yang berkunjung, apapun alasan mereka, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama masyarakat untuk memberikan kesan yang baik kepada setiap wisatawan. Jadi dimanapun mereka berkunjung, harus ada engagement antara wisatawan sendiri dengan masyarakat di sekitar lokasi wisata gitu. Jadi bukan hanya yang bertanggung jawab itu bukan hanya pengelola objek wisata saja, tetapi juga sama-sama disadari bahwa dengan kehadiran wisatawan, maka metode yang paling efektif untuk mengenalkan objek wisata ataupun tempat wisata adalah dari mulut ke mulut gitu. Jadi mereka bisa menceritakan kembali pengalaman mereka ke Bengkulu, maka orang-orang pun yang dari daerah asal mereka bisa berkunjung kembali ke Bengkulu gitu. Artinya memang orang-orang yang datang ke Bengkulu itu ya kita anggap sebagai tamu atau saudara kita sendiri agar kita bisa saling saling berbagi mungkin saling ini gitu kan, saling memelihara juga. Nah, kalau dari segi kebersihan lingkungan mungkin salah satunya mungkin yang kita lihat Pantai Panjang gitu Bu. Kalau Ibu melihat sendiri seperti apa nih? Ada kurangnya nggak atau seperti apa? Kalau Pantai Panjang sendiri sebenarnya karena baru peralihan kan dari pemerintah kota ke pemerintah provinsi Bengkulu, saat ini memang sedang digodok dengan alot masalah regulasi terlebih dahulu. Kalau yang namanya kita bersentuhan dengan birokrasi dan pemerintah, itu artinya kita benar-benar harus sesuai dengan aturan-aturan yang ketat gitu. Nah, makanya belum bisa kita bicarakan lebih lanjut arahnya itu mau kemana, apakah akan di pihak ketiga kan atau bagaimana nanti dalam pengelolaannya. Yang pasti kita menunggu dulu regulasinya terbit gitu. Nah, tapi kalau untuk masalah sementara regulasi terbit kan PR ini masih harus tetap berjalan, benar kan? Masalah sampah, masalah parkir, ya
tinggal kita kembalikan kepada fitrahnya masing-masing. Sementara regulasi parkir belum ada, ya parkirnya masih gratis. Tapi bukan berarti dengan gratis itu kesadaran masyarakat juga untuk menjaga kebersihan menjadi menurun gitu kan. Ditunggu mungkin Bu untuk regulasinya mungkin dipermudah juga gitu ya, jangan sampai dipersusah mungkin pihak-pihak investor atau pihak swastanya juga, karena artinya juga salah satu yang pihak swasta yang kita hadirkan juga kan butuh birokrasi yang lebih mudah, legalitas yang lebih kepastian hukum ini agar balik lagi untuk provinsi kita, untuk kota kita tercinta Kota Bengkulu. Baik, terima kasih Ibu Lydia atau Mbak Lydia Rahmawati SCMM selaku Kabid Pemasaran Dispar Provinsi Bengkulu sudah hadir dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Terima kasih juga kepada Bapak Fajar Afriansa selaku GM Splash Hotel. Semoga makin ramai gitu ya, target-targetnya tercapai dan memberikan servis terbaik untuk para tamu yang hadir dan datang ke Splash Hotel sendiri. Terima kasih juga untuk para pemirsa sudah setia menemani obrolan kita selama 60 menit ke belakang tadi. Semoga kita semakin sadar nih bahwa potensi wisata yang ada di Bengkulu ini tidak kalah dengan provinsi-provinsi lainnya. Kita pelihara, kita jaga dan kita kembangkan untuk kemajuan bersama. Akhirnya saya Kul Anasrullah mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.